Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 3. Isi kami ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan berat isi dan bleeding beton segar sesuai SNI pasal 156 2008. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok dengan saya sendiri Hibsan Sikri, lalu Muhammad Said Akbar, Syifa Fajriyah, lalu Rizky Fauzia, dan Azhar Nabila. Pendahuluan. Bleeding adalah pengeluaran air dari adukan beton yang disebabkan oleh pelepasan air dari pasar semen. Sesaat setelah dicetak, air yang terkandung dalam beton segar cenderung untuk naik ke permukaan. Selanjutnya, Power dalam Neville berpendapat bahwa naiknya air ke permukaan dan bersamaan dengan turunnya bahan ke dasar disebabkan oleh pengaruh gravitasi akibat berat sendiri sebagai fenomena alamiah atau proses spesifik sedimentation. Dasar teori. Cara uji bleeding dari beton segar menurut SNI pasal 156 2008 terdiri dari dua cara yang dibedakan atas derajat pemadatan sesuai kondisi contoh beton. Kedua metode tersebut tidak disyaratkan untuk menghasilkan hasil uji yang sama walaupun contoh beton yang diambil dari siklus pencampuran yang sama dan diuji dengan masing-masing cara. Bila berbagai mutu beton akan dibandingkan, seluruh jenis pengujian harus dilakukan dengan menggunakan cara yang sama. Dan bila dalam satu siklus pencampuran mempunyai berat isi yang sama, massa contoh beton tidak boleh berbeda lebih dari 1 kg. Nilai dinyatakan dalam satuan standar internasional. Lalu berikutnya ada maksud dan tujuan dari pengujian ini. Yang pertama, untuk mengetahui berat isi beton segar dan pengaruhnya terhadap konstruksi yang nantinya dalam menentukan pengaruh variabel campuran, perbaikan, kondisi lingkungan, dan faktor lainnya terhadap bleeding beton. Lalu yang kedua, untuk menentukan tingkat kesesuaian produksi beton atau perbaikan sifat beton terhadap persyaratan terkait dengan bleeding beton. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui laju atau kecepatan bleeding, yaitu laju keluarnya air dari dalam adukan beton segar, dan untuk mengetahui banyaknya air yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alat, ada contoh uji yang didapat dengan penusukan cara A. Pertama, bejana silinder, tergantung butiran maksimum agregat seperti gambar 3.21, dan ketentuannya seperti tabel 3.30, wadah berbentuk silinder dengan kapasitas 14 liter dengan diameter dalam 255 mm kurang lebih 5 mm dan tinggi 280 mm kurang lebih 5 mm. Wadah tersebut harus terbuat dari metal dengan tebal 2,67 mm sampai 3,40 mm. Bagian tutupnya harus diberi pengaku atau bingkai dengan tebal 2,67 mm sampai 3,40 mm dan lebar 40 mm. Bagian dalamnya harus licin, bebas dari korosi, air, dan bahan pelumas. Lalu ada timbangan, harus mempunyai kapasitas yang cukup untuk menentukan massa beton yang disyaratkan dengan tingkat ketelitian 0,5%. Lalu ada pipet atau peralatan yang sejenisnya untuk menyadap kandungan air bebas dari permukaan contoh beton. Lalu selanjutnya ada gelas ukur berkapasitas 100 ml dengan ketelitian 1 ml untuk menampung dan mengukur jumlah air yang tersadap. Lalu selanjutnya ada batang penusuk berupa batang baja berdiameter 16 mm dan panjang 610 mm. Dengan bentuk bagian ujung bulat bergaris tengah 16 mm. Berikutnya ada termometer dengan ukuran 0 derajat sampai 200 derajat Celcius. Lalu berikutnya ada beker metal atau alat ukur volume bila diperlukan, berkapasitas 1000 ml untuk menampung air yang menetes dan endapan. Lalu selanjutnya ada timbangan, ini juga bila diperlukan memiliki ketelitian sampai 1 gram, guna menentukan jumlah air yang menetes dan endapan. Berikutnya ada plat pemanas, ini juga bila diperlukan. Plat pemanas listrik kecil berkapasitas 500 watt atau pemanas yang lainnya untuk penguapan air yang menetes. Berikutnya ada alat pengukur waktu atau stopwatch. Berikutnya ada sendok semen atau sekop. Berikutnya ada meja getar.
meja getar standar dan dilengkapi dengan alat penjepit serta alas dari karet agar wadah atau cetakan tidak berubah posisi saat digetar. Digerakkan dengan motor listrik dengan daya 93 watt. Lalu berikutnya ada pencatat waktu. Alat pencatat waktu otomatis yang dipasang di meja getar atau stopwatch. Lalu berikutnya ada wadah terbuat dari baja dengan diameter bagian atas 290 mm, berdiameter bagian bawah 280 mm, dan tinggi 285 mm, dilengkapi dengan penutup terbuat dari baja. Dan berikutnya ada peralatan lain sesuai yang diuraikan pada metode A. Lalu tempatkan penutup dalam wadah dan wadah di atas meja getar. Perkuat tutup dengan wadah hingga kencang. Rekam dan catat waktu mulai menyalakan motor. Teruskan penggetaran secara berkala dengan selang waktu selama 1 jam. Lalu untuk bahan yang akan digunakan adalah beton yang diproduksi di laboratorium. Siapkan contoh beton sesuai yang ditetapkan dalam SNI 0324931991. Yang berikutnya ada prosedur pelaksanaan. Pertama, pemeriksaan ini dapat dilakukan setelah beton segar selesai diaduk selekat mungkin. Catatan kebutuhan bahan dasar yang digunakan untuk mengaduk meliputi jumlah semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan jumlah bahan tambahan jika dipakai. Hitung berat adukan total. Yang kedua, timbanglah berat benjana, catat beratnya, dan ukur diameternya, tinggi, dan volumenya. Kemudian basahi benjana dengan air. Ketiga, siapkan adukan yang telah diaduk tadi. Isi dengan adukan menggunakan sendok semen sebanyak 3 lapis. Setiap lapisan didapatkan sebanyak 25 kali dengan tongkat pemadat diameter 16 mm, panjang 60 cm. Yang keempat, padatkan pemadat dapat menggunakan vibrating table dengan cara menggetarkan secukupnya sampai didapatkan selaput air pada permukaannya. Yang kelima, letakkan lapisan permukaan, tambal bagian yang bolong, dan adukan. Dan bersihkan sekitar tabung dengan menggunakan lap dari adukan yang menempel. Prosedur keenam, timbang berat tabung penakar ditambah adukan catat beratnya. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan bleeding. Yang kedelapan, tepatkan tabung yang berisi adukan beton tadi di tempat yang rata dan datar dan bebas dari getaran setiap 10 menit pada 40 menit pertama dan selanjutnya 30 menit. Air yang keluar dari adukan di atas tabung disedot dengan menggunakan pipets. Catat volume dengan memasukkan ke dalam gelas ukur. Lakukan sampai tidak terlihat air keluar lagi untuk mengumpulkan air bleeding. Jungkitkan benda uji dan mengganjal bagian satu sisi dengan plat setebal 50 mm setiap 2 menit. Sebelum air bleeding disadap atau diambil, setelah air dipindahkan, kembalikan contoh uji pada posisi semula dengan hati-hati tanpa hentakan. Yang ke-9, hitung volume air total dalam adukan beton dan hitung persentase air yang keluar dari yang keluar. Yaitu banyaknya air yang keluar sama dengan dibagi dengan total air dalam adukan di dalam bejana. Perhitungan berat isi beton segar, yaitu mencarinya dengan cara berat beton segar dibagi dengan volume bencana. Berat beton besarnya itu W2, W2-nya adalah berat bencana dalam adukan gram, dikurang dengan W1, W1-nya berat bencana dalam gram, dibagi dengan dB, jadi volume bencana. Nah, bleeding merupakan jumlah air yang keluar dibagi dengan total air yang dinyatakan dalam persen. Rumusnya, bleeding sama dengan Vika atau volume air total yang dikeluarkan dari benjana dibagi dengan VT, yaitu volume air total yang terdapat dalam benjana, dikali dengan 100. Nah, untuk VT-nya sendiri kita mencari dengan W2 dikurang W1, berat benjana plus adukan gram dikurang dengan berat benjana dalam gram, dibagi dengan WT, yaitu berat total adukan gram,
lalu dikali dengan WA, berat total air dalam adukan liter. Contoh perhitungan. Dari uji blending dilakukan dapat data-data seperti terlampir pada tabel. Itulah blending beton. Yang pertama ada bahannya air semen pasir kerikil dan merek asalnya PDAM Gresik Merapi Kubon Peronggo. Berat satuannya 1,10 pangkat min 3, 1,25 pangkat 10 pangkat min 3, dan 1,49 10 pangkat min 3, dan 1,67 dikali 10 pangkat min 3. Berat gramnya di sini sudah ada. Lalu contoh perhitungannya yaitu penyelesaian faktor air semen 0,7, nilai slabnya 1 dikali 15 cm. 1 yang 15 cm, yang duanya 16,5 cm, yang ketiganya 10,5 cm, nilai slab rata-rata 14 cm, nilai blendingnya 7,5 mili. Kesimpulannya, dari hasil praktikum, nilai blending yang didapat adalah sebesar 87,5 mili, sehingga campuran air didapatkan adalah ideal. Campuran ini memenuhi syarat untuk pembuatan beton karena kualitas yang akan dihasilkan cukup baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.